Shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya hari ini? Pastinya puji syukur, sehat, kuat, dan bahagia. Baiklah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah anak sekolah minggu, kita bernyanyi Aku Diberkati, Sukacita Bertemu Yesus. Baiklah adik-adik, kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Segala puji syukur buat kebaikan-Mu, buat pagi yang baik ini Tuhan. Tuhan masih memberikan kami napas kehidupan. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Engkau masih memberikan kami kesehatan sehingga kami dapat berkumpul di sini Tuhan untuk mengikuti ibadah anak sekolah minggu. Tuhan, kami berdoa buat anak-anak sekolah minggu yang berada di rumah, tolong Engkau beri mereka kesehatan, kepintaran. Tuhan, kami berdoa buat Inang Bibel Pro Boru Hutapea yang akan menyampaikan firman Tuhan kepada kami, tolong Kau berkati setiap pelayanannya. Tuhan, kami datang untuk mengakui begitu banyak dosa yang kami perbuat dalam hidup kami, baik melalui perkataan dan perbuatan kami, sehingga kami tidak dapat menyenangkan Tuhan. Hapuskan segala dosa kami, agar kami layak menerima kasih daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Baiklah adik-adik, kita akan membaca hukum Taurat yang ketiga. Dan selanjutnya kita akan membaca ayat bulanan yang tertulis dari Markus 16 ayat 15. Buat adik-adik, mari kita sama-sama membaca hukum Taurat yang ketiga. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang-orang yang menyalahgunakan namanya. Markus 16 ayat 15 kita bacakan bersama-sama. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bibel Pro Boru Hutapea, kita bernyanyi dulu Roh Kudus yang manis, dan setelah itu kita berdoa yang akan dibawakan oleh adik kita Yasa Lubis. Untuk firman-Mu, ku ingin
Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur atas berkat-Mu sampai pada sini. Dan juga Tuhan, kami sangat bersyukur karena Roh Kudus telah turun untuk menuntun hidup kami Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati juga Inang yang akan membawakan firman Tuhan Tuhan, agar kami bisa memahaminya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus, yang sedang berada di rumah saat ini, juga Yasa dan Tabita. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan di pesta pertama Pentakosta yang tertulis di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 dan sampai ayat 13. Demikianlah firman Tuhan. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang sedang beribadah di rumah, yang dikasihi Tuhan Yesus, juga Yasa dan Tabita, hari ini salah satu pesta besar di gereja kita sedang dirayakan oleh seluruh umat Kristen di dunia ini. Inang mau tanya nih, salah satu pesta besar itu apa ya? Pesta Pentakosta, Inang. Benar, 100 untuk Yasa, yaitu hari turunnya Roh Kudus. Nah, hari turunnya Roh Kudus itu ternyata sebelum Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus sudah berjanji kepada murid-muridnya bahwa Roh Kudus itu pasti akan dicurahkan. Ina mau kembali tanya nih, Yasa dan Tabita, ayo siapa yang tahu? Kira-kira janji Yesus itu yang akan mencurahkan rohnya, yaitu Roh Kudus yang kita pestakan hari ini, di mana ya tertulis? Aha, saya tahu Inang. Di mana? Ayo. Di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Oh, kembali 100 untuk Yasa. Ayo coba kita buka dan kita baca bersama apa tertulis di situ. Ayo, Tabita sudah dapat? Ayo, mari kita baca bersama-sama Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Itu ya, itu janji Yesus bahwa
sesudah Yesus naik ke sorga, berapa hari ya sesudah Yesus naik ke sorga rohnya itu diturunkan? Ada yang tahu? Adik-adik di rumah ada yang tahu? Saya tahu Inang, Ya. 10 hari Inang. Iya, 10 hari sesudah Yesus naik ke sorga. Itu sebabnya hari ini dirayakan sebagai hari Pentakosta, yaitu hari ke-50 sesudah Yesus bangkit dari kematian. Nah, adik-adik yang berada di rumah, hari ini hari yang sangat menyenangkan hati seluruh umat Kristen. Teristimewa semua anak-anak sekolah minggu, karena janji Yesus itu benar-benar ditepati. Dia naik ke sorga dan 10 hari kemudian dia mencurahkan rohnya, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang mengingatkan seluruh orang percaya, juga anak-anak sekolah minggu, bahwa Roh Tuhan itulah yang menuntun kehidupan kita, memimpin kita, mengajari kita setiap saat untuk tetap percaya akan firman Tuhan. Itu sebabnya hari ini kita patut mensyukuri Pentakosta yang kita rayakan saat ini. Nah, adik-adik, firman Tuhan yang sudah kita baca tadi mengingatkan kita bagaimana proses turunnya Roh Kudus kepada murid-murid Yesus dahulu. Dan itu juga mau mengingatkan kita semua bahwa Roh Tuhan itu senantiasa bekerja menyertai kehidupan setiap orang percaya, termasuk kehidupan kita, kehidupan Yasa dan kehidupan Tabita dan semua anak-anak sekolah minggu. Nah, melalui peristiwa turunnya Roh Kudus yang kita rayakan saat ini, kita mau diajari tentang apa sebenarnya tugas dan fungsi Roh Kudus itu dalam diri setiap orang percaya. Nah, adik-adik, dalam Yohanes 16 ayat 8 sampai ayat 13, kita bisa melihat 4 tugas dan fungsi dari Roh Kudus itu dalam diri orang percaya. Yang pertama adalah menginsafkan dunia atau manusia akan dosa-dosanya. Jadi seorang manusia berdosa itu tidak bisa bertobat, tidak bisa berubah dari kejahatannya kalau dari dirinya sendiri, tetapi harus melalui pertolongan Roh Kudus. Itulah tujuan dan tugas dari Roh Kudus. Yang kedua, mengingatkan kita semua akan kebenaran dari yang difirmankan oleh Tuhan Yesus. Jadi supaya kita bisa memahami, mengerti apa yang Tuhan firmankan, itu tidak bisa, oh aku pintar kok, aku bisa kok. Tidak bisa, Yasa bilang begitu atau Tabita bilang. Tapi harus melalui pertolongan Roh Kudus. Yang ketiga, mengajar dan mengingatkan kita semua orang-orang percaya. Kita diajar, kita diingatkan, ingat, Tuhan Yesus katakan ini. Ingat, jangan lakukan itu. Itu adalah pertolongan atau pekerjaan Roh Kudus. Dan yang keempat, menyadarkan manusia akan penghakiman yang akan datang. Jadi kalau dalam firman Tuhan, kita orang-orang Kristen diingatkan akan kedatangan Yesus yang akan menghakimi dunia ini pada kedatangannya yang kedua kali. Itu Roh Kudus yang bertugas mengingatkan kita, menyadarkan kita. Nah, karena itu adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, supaya hidup kita bisa seturut dengan firman Tuhan, percaya akan kebenaran firman Tuhan, kita harus mau undang Roh Kudus itu hadir dalam hidup kita. Nah, bagaimana caranya supaya kita dipenuhi Roh Kudus? Tidak ada cara lain selain kita harus mau merendahkan diri. Tidak boleh angkuh, tidak boleh sombong, tidak boleh menganggap aku pintar, aku cantik, aku pandai bernyanyi, kata Yasa atau Tabita. Tidak bisa. Tapi kita harus mau merendahkan diri untuk dibentuk dan mau dikuasai oleh firman Tuhan. Dan yang kedua, kita harus semakin hidup dikuasai oleh firman Tuhan. Maka Roh Kudus itu akan selalu bekerja dalam hidup kita. Itu kalau kita mau dikuasai oleh Roh Kudus. Dan yang terakhir, kita harus mau menjadi saksi yang hidup bagi banyak orang. Coba kita lihat Simon Petrus.
Simon Petrus sesudah Roh Kudus dicurahkan kepada murid-muridnya, Simon Petrus itu berkhotbah, dan ketika dia selesai berkhotbah dalam sekejap itu 3.000 orang berubah. 3.000 orang mau dibaptis dan percaya kepada Tuhan Yesus. Itulah kuasa Roh Kudus yang ada dalam diri Simon Petrus. Nah, karena itu adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus yang berada di rumah, melalui peristiwa turunnya Roh Kudus, pesta Pentakosta yang kita rayakan pada saat ini, kita dipanggil untuk menjadi saksi-saksi Tuhan yang hidup. Seperti Simon Petrus tadi ya. Tetapi menjadi saksi bukan hanya melalui atau sekedar menyampaikan firman Tuhan melalui mimbar. Seperti yang dilakukan siapa? Pendeta, diakonis, bibel pro, ya kan? Bukan hanya melalui mimbar, tetapi harus kita tunjukkan di dalam hidup kita sehari-hari. Misalnya dengan apa, Yasa? Kita bersaksi itu dalam hidup kita sehari-hari, misalnya dengan apa? Berdoa. Dengan berdoa. Tabita? Dengan bernyanyi. Dengan bernyanyi. Banyak ya sebenarnya ya. Dengan perkataan kita yang lemah lembut. Ya, seperti salah satu dari buah-buah roh, dengan menunjukkan kasih kita, kepedulian kita. Kita mau mendengar keluhan, jeritan orang-orang yang menderita, ya. Dengan tingkah laku kita bisa bersaksi dengan itu semua. Nah, karena itu melalui Pentakosta yang kita rayakan hari ini, kita mau menyadari bahwa Roh Tuhan itu juga sudah hadir dalam hidup kita. Dan itulah yang memampukan kita menjadi anak-anak Tuhan, yang menghasilkan buah-buah roh. Nah, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menerima Roh Kudus hari dalam kehidupannya, seperti yang Rasul Paulus katakan dalam Galatia 5 ayat 22, ada 9 buah roh dikatakan Rasul Paulus. Apa saja ayo? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itulah buah-buah roh yang sudah dianugerahkan Tuhan bagi orang-orang yang sudah menerima Roh Kudus yang kita rayakan hari ini. Bagaimana Tabita dan Yasa? Sudah boleh menjadi saksi Tuhan? Sudah ya. Mau dipakai Tuhan? Mau Ina. Mengajak teman-temannya untuk selalu percaya akan firman Tuhan? Mau Ina. Mengajak teman-temannya untuk selalu rajin berdoa, rajin mendengar firman Tuhan? Mau Ina. Iya. Dan juga kita hasilkan buah-buah roh yang 9 itu ya. Itu juga nanti yang akan kita nyanyikan sebagai respon kita akan buah Roh Kudus yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa kami yang di sorga, karena kesetiaan-Mu Tuhan yang memelihara hidup kami sampai hari ini. Engkau menggenapi janji-Mu, mencurahkan Roh-Mu yang kudus ke dalam hati setiap orang percaya, kepada anak-anak sekolah minggu yang merayakan hari Pentakosta pada hari ini. Biarlah Roh-Mu yang kudus selalu berkuasa dalam hidup kami, memberikan kemampuan kepada kami untuk tetap setia percaya akan kebenaran firman Tuhan, untuk boleh menjadi saksi-saksi hidup di tengah-tengah kehidupan kami, menyatakan kebesaran Tuhan, menyatakan kebaikan Tuhan. Dan biarlah kami menghasilkan buah-buah roh di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan dalam kehidupan kami. Inilah kami yang senantiasa rindu untuk bersaksi, menyatakan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Berfirmanlah Engkau senantiasa dalam hidup kami, tuntun dan pimpin kami Tuhan, supaya firman-Mu yang kami dengar boleh kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan sebagai buah dari Roh Kudus yang sudah kita terima melalui Pentakosta hari ini. Mari kita nyanyikan buah Roh Kudus.
Nah, adik-adik sekalian, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita naikkan pujian untuk Tuhan dengan bernyanyi Pujilah Tuhan. Tanganku ke depan dan digoyang-goyang, pinggul digoyang-goyang, putar kiri dan kanan, pujilah Tuhan. Lola 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 lim, lola 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 lim, yes. Lola 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 lim, lola 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 lim. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang, pinggul digoyang-goyang, putar kiri dan kanan, pujilah Tuhan. Lola 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 lim, lola 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 lim, yes. Lola 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 lim, lola 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 lim. Badanku ke depan, badanku ke belakang, badanku ke depan dan digoyang-goyang, pinggul digoyang-goyang, putar kiri dan kanan, pujilah Tuhan. Kita tutup ibadah kita sama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Demikianlah ibadah kita hari ini di Pesta Pentakosta yang pertama. Tetap di rumah.